11J akan memaparkan tentang studi kelayakan bisnis bidang jasa cuci kendaraan pada Rara Motoklin. Aspek yang akan saya paparkan meliputi profil perusahaan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, serta aspek legalitas bisnis. Pertama, kita paparkan tentang profil perusahaan. Rara Motoklin merupakan salah satu bisnis di bidang jasa, yaitu jasa perawatan kendaraan bermotor yang beralamat di Jalan Kebon Gedang nomor 12 Bandung. Bisnis ini dikelola oleh Bapak Aditya Afandi yang dibantu oleh 3 orang karyawannya, sehingga bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Dilihat dari aspek pasar serta pemasarannya, ternyata pertumbuhan kendaraan yang ada di lokasi sekitar sangat banyak. Akan tetapi, jasa perawatan kendaraan yang minim membuat pengelola membuka bisnis cuci kendaraan bermotor. Pasar sasaran dari bisnis ini meliputi masyarakat yang memiliki kendaraan sepeda bermotor. Dilihat dari aspek teknisnya, ternyata bisnis ini dikelola karena belum banyaknya layanan cuci kendaraan bermotor yang mumpuni, benar dalam segi treatment kendaraan, kenyamanan ruang tunggu, dan pelayanan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mencuci kendaraan. Sehingga usaha cucian kendaraan bermotor dinyatakan layak didirikan dan dikembangkan. Hal ini didasarkan pada perancangan jasa cucian kendaraan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Perencanaan fasilitas berupa fasilitas penunjang yang meliputi mesin dan peralatan yang digunakan untuk mencuci. Dilihat dari aspek keuangannya, ternyata total modal awal yang dikeluarkan untuk membuka bisnis ini sebesar 15 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut: sewa tempat, pompa air, kompresor, shampoo dan sabun, peralatan lain-lain, dan promosi. Jika diasumsikan, dalam satu hari ada 20 motor yang dicuci dengan ongkos cuci Rp15.000 per unit, maka pendapatan yang bisa diperoleh sebanyak Rp300.000 per hari. Sehingga pendapatan yang akan diterima dalam satu bulan sebesar Rp9 juta. Biaya operasional pada bisnis ini mencakup gaji karyawan, bensin, listrik, air, serta peralatan mencuci yang lainnya, sehingga biaya operasionalnya sebesar Rp2.500.000. Jadi, pendapatan bersih satu bulan yaitu pendapatan bulanan dikurangi biaya operasional, atau Rp9 juta dikurangi Rp2.500.000, sehingga pendapatan bersih satu bulan pada bisnis ini sebesar Rp6.500.000. Untuk perhitungan BEP atau break even point, jadi dalam proses ini akan diketahui berapa lama modal itu akan kembali atau biasa disebut balik modal. Jika modal awal untuk mendirikan usaha tersebut sebesar Rp15 juta, maka setelah melalui perhitungan dari break even point, modal tersebut akan tertutup selama 94 hari atau kurang lebih 3 bulan. Jadi usaha ini layak untuk didirikan karena BEP-nya terjadi dalam jangka waktu kurang lebih dari 3 bulan. Akan tetapi, dalam segi aspek legal, belum adanya siup dan situ dalam pelaksanaan bisnis tersebut. Pemilik usaha hanya memiliki nomor pokok wajib pajak saja. Dilihat dari segi lingkungan, limbah yang dihasilkan dari usaha tersebut langsung dialirkan ke selokan sehingga langsung mengalir ke pembuangan dan tidak menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Sekian pemaparan studi kelayakan bisnis bidang jasa cuci kendaraan pada Rara Motoklin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nopri Hardianto. Di sini saya akan menganalisis studi kelayakan bisnis bidang industri pada PD Tahu Sumber Rezeki 2 ya. Mungkin langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang 5 pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan, aspek legal bisnis, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, dan aspek teknis. Langsung saja ke pembahasan pertama mulai profil perusahaan. Di sini nama perusahaannya adalah PD Tahu Sumber Rezeki 2, jenis usahanya produksi. Kegiatan usahanya memproduksi tahu serta alamatnya yang berada di Dusun Balok, Desa Cilemaya Hilir, Kecamatan Belanakan di Kabupaten Subang ya. Nama pemiliknya di sini ada 2 owner. Yang pertama ada Bapak Hasanuddin dan Ibu Ma'ratus Solehah. Di sini adalah 2 owner, di mana
hubungannya dari satu owner dengan satu owner lainnya dia adalah saudara ya, bisa dibilang sepupuan dari Bapak Hasanuddin dan Mbak Ratu Soleh ini. Kemudian jumlah karyawannya ada 10 orang. Di sini saya akan membahas aspek pasar dan pemasaran. Pemasaran yang dituju PD Tahu Sumber Rezeki ini adalah para pedagang pasar yang menjualkan tahu ini di pasar ya. Jadi biasanya dari karyawannya PD Tahu Sumber Rezeki ini mengirim hasil produksinya kepada pedagang yang berada di pasar yang menjual tahu ini di pasar. Kemudian di sini ada segi geografi tentang aspek pemasaran, di mana yang saya jelaskan tadi targetnya adalah pedagang serta pelaku usaha rumah makan kecil maupun besar ya. Biasanya kalau misalkan rumah makan besar seperti rumah-rumah makan yang menjual makanan seperti nasi padang ataupun rumah makan yang lainnya. Kemudian yang pelaku usaha kecil seperti pedagang kupat tahu ataupun ketoprak. Kemudian yang kedua, segi demografinya biasanya bisa dibeli oleh semua kalangannya, baik anak-anak maupun dewasa, serta pembelinya bisa dilakukan baik secara skala besar maupun ecer ya. Biasanya yang ecer ini pelaku usaha konsumen yang berada di sekitaran pabrik situ. Kemudian segi psikologisnya mulai dari PD ini memproduksi mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi ya, semuanya dilakukan sendiri hingga melakukan proses pemasarannya pun dari perusahaan tahu Sumber Rezeki ini. Kemudian segi perilakunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk, PD Tahu Sumber Rezeki 2 ini berusaha memproduksi tahu dengan kualitas tinggi dan menjualnya dengan harga yang relatif murah yang bisa digapai oleh kalangan masyarakat. Kemudian di sini aspek teknisnya, mengingat konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap tahu ya, dengan dibekali pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya sudah didapat oleh owner-owner ini, lalu diaplikasikan dalam membuat sebuah perusahaan PD Tahu Sumber Rezeki 2 dengan didasari dengan anggapan tahu notabene dibuat dari bahan baku kacang kedelai sudah sejak zaman dahulu ya, dikenal oleh masyarakat kita baik di pedesaan maupun di perkotaan. Jadi image tahu ini dahulunya ini konsumsi untuk kalangan yang rendah saja, tapi makin kesini perkembangan tahu dan tempe ini ya sahabatnya mengalami perkembangan sehingga setelah diuji di laboratorium dengan kandungan gizi yang sangat besar gitu. Jadi tidak hanya kalangan rendah saja yang menjadi konsumennya, tapi semua kalangannya baik dari kalangan menengah bahkan ke kalangan tinggi sekalipun. Kemudian di sini saya akan membahas tentang aspek keuangannya ya. Yang pertama ada biaya prainvestasi, di mana di sini untuk biaya investasi ada biaya pembuatan gedung dan pembelanjaan awal. Berhubung gedung ini sudah dimiliki sebelumnya oleh owner-owner ini atau bisa dibilang aset keluarga. Jadi di sini untuk biaya pembuatan gedungnya milik pribadi ya sama dengan 0. Di sini hanya biaya pembuatan awal saja 40 juta. Itu mungkin pembiayaan renovasi ataupun alat-alat yang lainnya. Kemudian di sini biaya aktiva lengkapnya yang pertama bangunan 0, kemudian peralatan untuk melakukan produksinya itu sekitar 45 jutaannya semua alat-alatnya. Kemudian perlengkapan lainnya itu 10 juta. Jadi total biaya aktiva ini mencapai 55 juta. Jadi total biaya investasi dari semuanya itu adalah sekitar 95 juta ya untuk total investasinya. Di sini saya akan membahas tentang biaya operasional. Yang pertama di sini biaya belanja ya. Biasanya setiap kali belanja itu 1 bulan sekali, itu totalnya ada 20 juta untuk membeli bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja di sini ada 10 tenaga kerja yang dimana satu tenaga kerja digaji 2 juta per bulan. Jadi totalnya adalah 20 juta per bulan untuk biaya operasional penggajian tenaga kerja. Kemudian kita ambil biaya lainnya itu sekitar 5 juta. Jadi total biaya operasional per bulannya itu sekitar 45 juta. Jadi pendapatan satu bulannya itu sekitar 5 juta. Jadi total biaya operasional per bulannya itu sekitar 45 juta. Jadi pendapatan satu bulan dari PD Sumber Rezeki ini dihitung rata-rata pendapatan per harinya ya sebesar 2.500.000 per hari, itu pendapatan kotor. Maka pendapatan kotor selama 1 bulan itu 25 juta. 2.500.000 dikali 30 hari kerja ya. Jadi nggak ada libur. Itu totalnya 75 juta. Maka laba bersihnya laba kotor diambil biaya operasional. Jadi 75 juta ini diambil 45 juta. Jadi keuntungan bersihnya itu sekitar 30 juta ya per bulan. Apabila kita melihat dari modal awal yaitu sekitar 9 juta, di mana dalam 3 bulan saja
Ini biaya awal untuk menutupi total aset ya. Biaya investasi awal itu hanya diperlukan dalam waktu 3 bulan saja ya. Jadi sudah dikatakan ini sebuah usaha yang sangat recommended untuk dilakukan, di mana 3 bulan awal saja sudah terjadi balik modal seperti itu. Kemudian di sini aspek legalitasnya sudah tertera, nama perusahaan, bentuk usaha, izin usaha, dan NPWP-nya sudah udah tertera di sini secara legal, maka di mana semuanya sudah lengkap seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi mengenai hasil analisis studi kelayakan bisnis di PDE tahun sumber rezeki 2 ini yang berada di kawasan Kabupaten Subang. Semoga penyampaian ini bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Uslaili, kelas manajemen 19J. Saya bagian dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil kunjungan saya terhadap usaha perdagangan Change ID. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang company profile atau identitas perusahaan dari Change ID. Jadi, Change ID adalah jenis usaha perdagangan dengan kegiatan usaha menjual produk pakaian second impor. Change ID beralamat di Jalan LH Sacokusuma Bubula, Karawang Barat dengan nomor telepon yang tertera di PowerPoint. Change ID sudah memiliki surat keterangan usaha dengan nomor 500-1032-2020. Pemilik dari Change ID sendiri adalah Mila Amalia Firdaus. Lanjut ke bagian aspek manajemen, seperti yang saya sudah sebutkan, pemilik Change ID adalah Mila Amalia Firdaus yang memiliki karyawan sebanyak 3 orang, yaitu yang pertama Fahmi, yang kedua Rosa, kemudian yang ketiga Ananda. Uraian kerja pemilik, yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap usaha dagang, yang kedua melakukan pengawasan terhadap pengelolaan toko, yang ketiga memberikan arahan terhadap karyawan, yang keempat bertanggung jawab terhadap stok produk dan penjualan, yang kelima bertanggung jawab terhadap keuangan. Sementara uraian kerja karyawan, yang pertama membantu pemilik untuk mengelola produk, penataan, dan penjualan. Yang kedua membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya. Yang ketiga mengkoordinasikan semua media organizer atau rekan bisnis untuk meningkatkan promosi dan penjualan. Lanjut ke bagian 2, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis Change ID adalah perempuan umur 17-35 tahun dan laki-laki yang berumur sama. Yang kedua, dari segmentasi pasar. Pertama, dari segi geografi dulu, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya adalah Karawang Barat. Yang kedua, segi demografi. Produk second import ini dapat dibeli oleh semua gender, usia 17-35 tahun, semua agama, semua profesi, semua ras, dengan ekonomi kelas menengah. Yang ketiga, segi psikologis, Change ID mendapatkan produk barang second import yang dijual kembali sesuai keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Kemudian yang keempat, dari segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman, Change ID juga menyediakan berbagai aksesoris, berbagai substitusi untuk menyesuaikan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Yang ketiga adalah potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Change ID, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Untuk posisi pasar, berdasarkan tingkat kualitas produk, Change ID berada dalam tingkatan produk kelas menengah. Juga harga yang ditawarkan pun relatif murah karena menyesuaikan dengan segmen pasar dan agar memuaskan konsumen. Lalu sementara untuk penetapan harganya disesuaikan berdasarkan kualitas produk. Jadi harga yang ditawarkan berkisaran hanya Rp20.000 sampai Rp120.000 sesuai dengan kualitas produknya sendiri. Lanjut ke bagian promosi. Untuk menarik minat konsumen, Change ID melakukan beberapa promosi seperti yang pertama, promosi penjualan, yaitu memberikan promosi potongan harga sebesar Rp10.000 jika konsumen melakukan pembelanjaan di atas Rp100.000 dan melakukan promosi flash sale di tanggal atau di waktu tertentu. Yang kedua, pemasaran interaktif. Change ID juga menggunakan promosi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti WhatsApp, Facebook, Shopee, Instagram, dan TikTok.
Kemudian yang ketiga, pemasaran dari mulut ke mulut. Peluang promosi yang besar bagi Change ID adalah promosi pemasaran dari mulut ke mulut. Change ID dapat memberikan pelayanan konsumen yang memuaskan, sehingga konsumen satu dengan konsumen lainnya bisa saling memberikan informasi mengenai usaha yang dijual. Lanjut ke bagian 3, yaitu aspek teknis dan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus, Change ID memilih supplier yang terpercaya sehingga mendapatkan produk second impor yang berkualitas dan mudah dipasarkan kembali. Selain pemilihan supplier untuk produk, hal yang lain yang harus diperhatikan adalah cara mengelola produk seperti pencucian, kemudian perbaikan kerusakan minor, lalu setelah itu produk akan dicoba untuk foto katalog online. Maka dari itu dipilihlah orang-orang untuk membantu penanganan produknya. Lanjut ke proses produksi. Yang pertama, pembelian kepada supplier, lalu pemilihan barang sesuai kualitas, yang ketiga di laundry terlebih dahulu, kemudian pengambilan gambar untuk foto katalog, yang terakhir pendispelayan barang sesuai dengan kategori. Jadi siklus singkatnya yaitu yang pertama pembelian produk, lanjut ke proses penyortiran dan laundry, kemudian baru penjualan produk. Lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu aspek finansial. Di sini bisa kita lihat ada biaya kebutuhan investasi. Yang pertama biaya prainvestasi. Biaya pembuatan ruko sebesar 12 juta rupiah, biaya pengurusan izin-izin sebesar 1,5 juta rupiah. Biaya pembelanjaan sebesar 10 juta rupiah dengan total biaya 23.500.000 rupiah. Yang kedua ada biaya aktiva tetap. Aktiva tetapnya sebesar 12 juta rupiah, berwujud bangunan dan peralatan sebesar 3.500.000 rupiah, perlengkapan sebesar 500.000 rupiah dengan total biaya 16 juta rupiah. Jadi total investasi sebesar 39.500.000 rupiah. Lanjut ke bagian operasional, biaya belanja biasanya dihabiskan sebanyak 13 juta rupiah. Biaya tenaga kerja 1 juta rupiah per satu orang, yaitu jadi jumlahnya sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian biaya listrik dan air 200.000 rupiah. Biaya transportasi 400.000 rupiah dengan total biaya 16.600.000 rupiah. Lanjut ke bagian pendapatan. Untuk pendapatan sendiri, pemilik tidak memberikan uraian terperinci, namun hanya memberikan hitungan kotor, yaitu pendapatan 1 bulan dengan rata-rata pendapatan perharinya sebesar 1 juta rupiah. Maka pendapatan kotor selama 1 bulan dihitung 1 juta dikali 30 hari, ya sama dengan 30 juta rupiah. Maka laba bersih yang diperoleh yaitu laba kotor dikurangi biaya operasional, yaitu 30 juta rupiah dikurangi 16.600.000 rupiah, yaitu sebesar 13.400.000 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek penelitian tersebut, usaha perdagangan second impor ini cukup layak untuk didirikan karena membutuhkan modal kecil untuk memulai usaha. Usaha dagang ini berpotensi untuk dikembangkan karena bisnis trip memang sedang digandrungi oleh masyarakat karena harga yang relatif murah dengan model pakaian yang berbeda dari pasaran. Untuk segi kelayakannya sendiri, usaha ini mengedepankan kualitas karena sebelum dilakukan pemasaran, barang akan disortir terlebih dahulu dan dilakukan perlaundrian agar tetap higienis. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.